Yang harus tetap kita tunjukkan adalah demokrasi yang berkualitas, demokrasi yang tidak memecah belah, demokrasi yang tidak saling menjelekkan dan saling menfitnah. Demokrasi yang ingin kita bangun adalah demokrasi yang membangun. Karena saya melihat akhir-akhir ini terlalu banyak dramanya. Sinetron yang kita lihat, sinetron yang kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi bersama saya. Dan kali ini saya ada pembahasan yang cukup menarik untuk kita bahas bersama-sama. Nah, saya akan memulai pembahasan ini dari pidato Bapak Jokowi, di mana dalam pidatonya beliau menyampaikan bahwa dan mengajak kepada kita semua untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan, tidak mencaci maki, tidak saling mengadu domba, dan tidak menjadi pemecah belah persatuan bangsa. Mengingat bangsa Indonesia yang begitu besar dan untuk menyongsong Indonesia emas, maka beliau mengajak kepada kita untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, dalam pidatonya Pak Jokowi ini merupakan sindiran keras atau tamparan keras kepada PDI Perjuangan, di mana dalam 1 tahun terakhir PDI Perjuangan setelah ditinggal oleh Pak Jokowi, dan ketika Pak Jokowi lebih memilih bersama Pak Prabowo Subianto, PDI selalu gencar menyerang Bapak Jokowi dan selalu menjelek-jelekkan beliau, di mana beliau dianggap sebagai rezim yang haus akan kekuasaan. Baru-baru ini Kristianto, politisi PDIP, ini juga menyinggung tentang Joko Widodo, di mana menurut Hasto Kristianto, Pak Jokowi sudah menyalahgunakan kekuasaan, the abuse of power katanya. Beliau juga menuduh bahwasanya Pak Jokowi ini adalah otoritarian yang tidak mementingkan kemaslahatan bangsa, hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Nah, teman-teman, ini ada sebuah video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama, di mana video ini merupakan video yang bisa mencerahkan kepada kita semua. Sebagai warga Indonesia, tentu kita harus menyimak video ini agar kita bisa melihat persoalan-persoalan bangsa ini dengan lebih jernih. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak dulu video berikut ini. Momen transisi ini saya lihat juga dimanfaatkan gitu ya oleh banyak pihak ya. Yang pertama, yang paling menonjol tadi yang sudah Bang sebut ya, mungkin pihak-pihak yang boleh dibilang tidak puas atau bahkan sangat kecewa gitu ya dengan gaya berpolitik Pak Jokowi. Bukan prestasi pemerintahannya ya Bang ya, tapi gaya berpolitik. Kalau prestasi itu kan kita bisa tunjuk ya prestasi-prestasinya, terlepas kelemahan-kelemahannya ya. Kita bisa lihat secara proporsional, misalnya investasi di infrastruktur dan lain-lain, itu kan nyata. Kritiknya misalnya utang nambah dan seterusnya, itu bisa kita perpanjang daftarnya plus minus ya. Tapi yang saya lihat kan banyak kritik itu, kalau kita simak terakhir itu kan gaya berpolitik Pak Jokowi ya. Dan itu kadangkala kan overlap antara gayanya sebagai presiden dengan gayanya sebagai personal ya, politisi personal yang kemudian gitu dikaitkan dengan keluarga kan. Kalau kritik terhadap Gibran itu kan boleh dibilang Pak Jokowi sebagai ayahnya Gibran ya. Yang kemudian di sana kan kritiknya sudah banyak muncul dari dulu ya, dinasti politik dan lain-lain. Dan kita lihat kan memang faktanya juga ada. Nah, kalau saya lihat kritik ke sana, tentu itu juga tidak mengurangi sebenarnya legitimasi dari Pak Jokowi. Kenapa? Pak Jokowi juga pemerintahnya akan habis kan. Nah, cuma memang kemudian kan ini masalah narasi saja. Apakah legacy Pak Jokowi yang teringat di publik itu sisi positifnya gitu, hal-hal yang positif selama ini dicapai dari pemerintahnya selama 10 tahun loh Bang, bukan hanya 5 tahun, 10 tahun gitu, ataukah hal-hal negatif yang muncul di ujung, yang khususnya di periode kedua pemerintahnya di akhir ya, menjelang Pilpres 2024 itu. Nah, ini yang saya kira gitu, orang berusaha ya, yang terutama yang kritis ke Pak Jokowi itu pengen mengingatkan cacat-cacat yang muncul gitu ya, yang berkembang, yang ada di seputar gaya personal politiknya Pak Jokowi itu. Nah, sayangnya saya lihat kan ini nggak proporsional Bang, antara kelompok yang mengkritik gitu dengan boleh dibilang loyalis Pak Jokowi dulu kan gitu.
Makanya bukan berarti saya mendukung statementnya Pak Jokowi yang ketika diundang di Nasdem itu mengatakan kalau datang rame-rame begitu mau pergi ditinggal sendirian, kira-kira gitu. Tapi memang ada kecenderungan Bang, kalau politisi tidak berkuasa di mana-mana itu ya akan makin sepi, pendukungnya itu juga akan berhitung kan gitu. Cuma seringkali kan kalau kita mau katakanlah belajar dari berbicara kepemimpinan politik, kita kan perlu melihatnya secara proporsional Pak. Hal yang sifatnya mungkin keberhasilan, hal yang sifatnya mungkin kelemahan, dan semuanya di era demokrasi ini kan bebas-bebas saja kita evaluasi. Nah tentu yang kita tidak inginkan itu kan kalau misalnya kalau kita ini kan kita negara demokrasi yang sudah mapan Pak. Kita fasenya di situ loh. Dan proses politik, demonstrasi dan seterusnya itu semua menurut saya kan juga konstitusional. As long as sejauh bahwa itu tidak dimaksudkan untuk menyederai konstitusi. Nah kalau misalnya kemudian ada yang mengatakan ini kan lagi dicari celah-celah misalnya dari hal yang ini, kemudian orang anti Pak Jokowi, kemudian muncul delegitimasi sehingga Prabowo pelantikannya terganggu dan seterusnya. Nah hal seperti ini kan wajar kalau kekhawatiran itu kemudian mengatakan justru ini yang akan tidak baik bagi demokrasi kita kan gitu. Kita kan punya tradisi transisi atau pergantian politik kepemimpinan sudah berjalan lama Pak, dari pemilu langsung 2004 sampai sekarang. Nah tentu kalau berpikir tentang skenario-skenario seperti itu, saya kira udah lewat Pak. Itu era-era di mana pasca reformasi menurut saya itu masih dapat tempat. Nah publik sekarang juga saya kira banyak yang cerdas, tidak mudah lah misalnya katakanlah melihat sebuah isu itu katakanlah sampai kemudian tiba-tiba hanyut begitu saja, enggak, pasti akan dicari ya apa sih alasan orang misalnya mengkritik dinasti Jokowi misalnya. Tentu kan juga lihatnya proporsional, dan itu di sana ada pro kontra juga loh Bang. Ada yang mendukung apa yang salah dengan dinasti itu nggak melulu kompetisi kan gitu. Ada yang mengatakan ini kan memanfaatkan momentum gara-gara berbagai privilege. Ya debat itu pasti akan muncul, tetapi memang kelompok kelas menengah kondisi hari ini Bang menurut saya itu kenapa sentimennya lari ke sana? Karena ada situasi lain yang bukan terkait demokrasi sesungguhnya, tapi secara tidak langsung itu menurut saya itu terkait dengan kepuasan mereka pada demokrasi. Salah satunya adalah kondisi ekonomi Pak. Kalau kita lihat kan misalnya kemarin-kemarin data BPS kan merilis kelas menengah jumlahnya menurun yang ini ya. Nah kemudian problem soal lapangan kerja, usaha dan seterusnya itu juga bebannya makin tinggi saya makin susah. Nah situasi ini, situasi yang kondisi yang mungkin secara ekonomi makin dianggap susah di kelas menengah, belum lagi ada isu soal PPN mau dinaikkan dan lain-lain. Ini yang kemudian memicu ketidakpuasan itu kemudian menjadi kebencian, dan kebencian atau ketidaksukaan itu dialamatkan ke personal. Personal itu kemudian dialamatkan salah satunya ke Pak Jokowi. Dan itu di medsos memang ramai Bang kalau kita lihat. Dan secara kebetulan Bang, itu kan kalau simak kemarin kan si Kaisang itu kan muncul dengan rompi Putra Mulyono kan ada juga. Ya saya nggak tahu siapa yang menasihati beliau tapi kemudian kan publik juga membuat counter wacana lagi. Ya kan ditambahi Putra Mulyono dan ada atribusinya yang tentu saja kritis ke Pak Jokowi. Bahkan kemudian saya simak lagi itu ada muncul rompi gara-gara itu korban Pak Mulyono katanya. Jadi bayangkan itu selalu berkembang Bang seperti itu tapi itu kan balik lagi itu kepada sentimen-sentimen lah yang kemudian tidak, menurut saya narasinya tidak menembak langsung atau mengkritik pada prestasi kinerjanya Pak Jokowi. Nah saya kira justru orang-orang yang pernah membantu Pak Jokowi sebenarnya punya tugas menjelaskan bagaimana legasi-legasi bagus Pak Jokowi ini tidak kemudian katakanlah terkubur oleh narasi-narasi yang seperti itu yang receh sebenarnya, tidak masuk ke isu-isu yang besar gitu loh Bang. Saya kira itu. Ya yang repotnya untuk sekarang ini membangun narasi yang mendukung Pak Jokowi, terutama dari katakanlah apakah anggota kabinet ya kan yang sudah akan berakhir ini kan sudah kalau kita lihat semakin berkurang. Mungkin yang ingin dibangun narasi itulah memuji-muji Pak Prabowo kan. Ya lebih mudah Pak, supaya bisa dipantau
pantas dan tidak pantasnya masuk kabinet 2029. Kemudian Pak Prabowo udah pernah ngomong kan, katanya nanti menteri-menteri Pak Jokowi sebagian akan dibawa juga tuh. Ya mungkin beberapa ya. Ya. Ya buat kita terserah lah, mau dibawa semua juga boleh. Kan kita nggak punya otoritas. Iya kan? Nah, gimana Nur Iswan melihat ya bahwa kalau kita menilai, tadi kan dijelaskan bahwa memang kita bicara keberhasilan itu jelas, tapi ya tentu manusia pasti ada kegagalan. Nah, saya nggak ngerti ini ya yang dipersoalkan oleh Pak Mahfud, Pak Amin Rais, kemudian termasuk kawan-kawan seperti Refli Harun, Pak Din Samsudin, Samad, misalnya dan lain-lain. Ini aspek yang mana yang mau dituju ini? Kira-kira kan dia kan banyak bergaul dengan mereka. Bergaul sama pendukung Jokowi juga banyak kita. Iya. Mungkin lebih banyak lagi ya. Eko Kun tadi tuh sahabat saya tuh, Jokower banget. Gini Bang, saya ngelihatnya kita itu harus menilai dengan jernih dan adil setiap pemimpin. Ya. Jadi plus minusnya itu kan pasti ada, dan itu memang diakui. Diakuinya oleh siapa? Oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah presiden Indonesia yang paling banyak meminta maaf dalam 2 bulan terakhir. Itu bagus apa enggak? Ya bagus. Minta maaf ya. Minta maaf. Minta maaf itu kan tanda kerendah hatian bahwa dia boleh jadi punya banyak kekhilafan, kesalahan atau dosa politik ketika memerintah, ya kan? Ya. Kan itu bagus dong. Masa orang minta maaf kita curiga kan begitu? Iya, bagus dong. Ya kan? Tapi dalam politik itu ucapan itu harus juga dilihat dengan tindakannya. Jadi kesibukan Pak Jokowi itu ada 2 hal yang dominan. Satu, meminta maaf di beberapa kali kesempatan. Yang kedua itu peresmian-peresmian, Bang. Ya. Nah, kenapa ucapan pemimpin harus dibandingkan atau disandingkan dengan tindakannya? Ketika Pak Jokowi meminta maaf, tapi kemudian ada batasan usia untuk kepala daerah atau wakil kepala daerah yang kemudian menggelinding ke MA. Ya, ini mungkin kalau saya potret nih Bang, kenapa jadinya permintaan maafnya itu kalau ada 10 ya kan permintaan maaf 2-nya tuh mengurangi nilainya gitu loh. Karena ada menggelinding MA, kemudian ada upaya putusan MK, bahkan yang terakhir itu tiba-tiba nyelonong pasal diperbolehkannya kembali ekspor pasir laut, dalam tanda petik itu sedimentasi gitu. Itu yang membolehkan ekspor itu siapa? Ya kan itu rapat koordinasi Bang. Tapi kan itu ada Menteri Kelautan, ada yang mimpin rapatnya Pak Jokowi ya? Ya kalau sudah menjadi kebijakan kan itu menjadi policy pemerintah, government policy. Regardless yang bertanggung jawab PIC-nya itu ada di mana. Yang namanya government policy itu bagian dari pemerintah, dan pucuk pimpinan tertinggi birokrasi pemerintahan itu adalah presiden. Nah, kalangan lingkungan hidup yang sudah sangat lama menentang ini kemudian bertanya-tanya, kira-kira begini bahasa terangnya, apa makna ucapan permintaan maaf itu? Ketika kok ada nyelonong, jangan-jangan itu juga boleh jadi diinisiasi, boleh jadi ini diselundupkan. Tapi kan kalau dalam istighfar memang kita kan bisa minta ampun, tapi kemudian bikin dosa lagi minta ampun kan boleh. kan abang ini kan Ustadz, kalau pakai terminologi itu namanya taubatan nasuha itu kan berhenti, tidak mengulangi. Kan ada syaratnya tuh kan, ada rukunnya kan. Iya, tapi kalau kita bicara, jadi setelah minta maaf berhenti,
Boleh. Tidak mengulangi. Itu berat. Ah, Makanya kalau kita baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, itu artinya adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang telah engkau ridhoi. Siapa? Itu para nabi. Gitu loh, bukan kita. Iya, iya. Kalau kita ini kan disebut ibnu sabil. Iya. Walladzina jahadu fiha lanahdiyannahum subulana. Kalau kita ini adalah orang yang jalannya sering berubah-ubah. Makanya kita disebut subulana, orang-orang sabil ya, ibnu sabil. Orang yang berjalan di jalan yang memang kita lemah, kita berubah-ubah.